malah menebarkan kabut tipis di ruas Jalan Cempaka Raya, sebuah jalur alternatif yang jarang dilewati saat larut. Lampu-lampu jalan berpendar sayu, memantulkan cahaya kuning redup ke aspal basah sisa hujan sore. Di bawah sorot lampu remang itulah, 4 pria berseragam polisi lalu lintas berdiri dengan jaket reflektif dan senter di tangan. Mereka bukan sedang menjalankan tugas negara, mereka berburu mangsa. Brigadir Rino, sosok bertubuh kekar dengan mata tajam, memimpin kelompok itu. Dia adalah inisiator razia ilegal yang rutin digelar tanpa surat perintah resmi. Ingat, yang mobil mewah jangan diberhentiin, bisa ribet. Cari yang bodinya jelek, tampangnya panik. Itu biasanya gampang disikat, ujarnya, memberi arahan sambil menyalakan rokok. Anggota lainnya hanya mengangguk, terbiasa dengan arahan kotor semacam itu. Beberapa kendaraan melintas tanpa gangguan, karena tidak memenuhi kriteria empuk yang diinginkan Rino. Namun, dari kejauhan muncul sedan tua berwarna hitam doff, melaju perlahan seperti menyesuaikan diri dengan kondisi jalan. Nah, itu dia. Kayaknya jackpot, gumam Rino sambil mengangkat tangan, memerintahkan pengemudi untuk menepi. Mobil berhenti perlahan di pinggir jalan. Dari balik kaca yang menurun, tampak seorang pria berusia sekitar 40-an, mengenakan jaket lusuh dan topi hitam. Wajahnya tenang, nyaris datar, tak menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Rino menyipitkan mata, merasa ada yang aneh, tapi segera mengabaikan intuisi itu. "Malam, Pak. Tunjukkan SIM dan STNK," ucapnya dengan nada setengah menggertak. Pria itu menyerahkan dokumen tanpa bicara banyak. Rino mengamati sejenak, lalu menyimpan keduanya di saku jaketnya. "Pak, ini STNK-nya sudah kedaluarsa. Dan SIM Bapak kayaknya ada yang janggal. Biar saya bantu, daripada ribet ke kantor. Ngerti maksud saya kan?" ucap Rino dengan senyum menyeringai, menyisipkan pesan tidak bersahabat dalam kalimatnya. Sang pengemudi masih menatapnya tanpa ekspresi. "Kalian sering lakukan ini?" tanyanya pelan, tapi nada suaranya tajam, seolah menusuk ke dalam. Rino sempat terpaku, tapi buru-buru menyeringai lagi. "Yah, kami cuma bantu masyarakat yang butuh solusi cepat. Gak perlu tegang begitu, Pak." Rino menyuruh salah satu anggotanya memeriksa bagasi mobil, sementara yang lain menjaga jarak sambil memperhatikan sekitar. Dalam beberapa detik, suasana menjadi semakin aneh. Pria itu tetap tak menunjukkan rasa takut, bahkan tampak mengamati gerak-gerik mereka satu persatu. Ada sorot mata tajam di balik tatapannya yang tenang, seperti sedang mencatat semua detail. Di kejauhan, samar-samar terdengar suara sirine yang semakin mendekat. Rino dan anak buahnya saling pandang. Biasanya mereka punya informan di radio HT yang memberitahu kalau ada patroli mendekat. Tapi malam itu, HT mereka sunyi. Rino merasakan peluh dingin mulai menetes di pelipis. Tanpa disadari, ia baru saja membuka pintu neraka, dan yang ada di hadapannya bukan pengendara biasa. Sirine yang semula hanya bisikan di kejauhan kini menggema jelas, memantul di dinding bangunan kosong sepanjang Jalan Cempaka Raya. Rino menoleh panik ke arah sumber suara, mencoba mencari tahu siapa yang datang. Mobil patroli? Tapi razia ini tidak terdaftar. Tidak ada yang seharusnya tahu mereka di sini. "Matikan senter." "Siaga," perintahnya cepat, nada suaranya mulai goyah. Namun, pria dari sedan tua itu tetap tenang. Ia menyandarkan tubuh ke pintu mobilnya, seolah bukan bagian dari kekacauan yang akan pecah. Ketika mobil berlampu rotator biru itu berhenti beberapa meter dari lokasi, 2 polisi berseragam lengkap keluar tergesa, salah satunya berpangkat komisaris. Rino dan anak buahnya semakin pucat. Ini bukan patroli biasa. "Pak Kapolda, Anda tidak apa-apa?" Suara komisaris itu terdengar jelas, menghantam telinga Rino seperti petir di siang bolong. Dunia seolah berhenti sejenak. Rino terpaku di tempatnya, tangan masih menggenggam STNK dan SIM yang tadi ia rampas dengan percaya diri. Perlahan ia menoleh ke pria di sedan, kini wajahnya terasa sangat familiar. Ya Tuhan, itu memang dia. Kapolda Metro Jaya yang baru menjabat minggu lalu. Detik itu juga, tubuh Rino terasa kehilangan kekuatan. Kakinya bergetar,
dan keringat dingin membasahi lehernya. "Iya, Pak. Maaf, saya tidak tahu." Suaranya tercekat, mencoba mengembalikan dokumen dengan tangan gemetar. Tapi sang Kapolda tak menerimanya. Ia menatap Rino seperti predator memandang mangsa yang terlalu bodoh untuk menyadari bahaya. "Berapa pengendara sudah kalian tilang malam ini?" tanya Kapolda, masih dengan nada datar. Tak ada nada tinggi, tak ada amarah. Justru itulah yang paling menakutkan. Ketiga anggota Rino saling lempar pandang, tak satu pun berani buka mulut. Suasana mendadak mencekam, seakan udara malam berhenti beredar. Razia tidak resmi, tidak ada surat tugas, tidak ada koordinasi, bahkan menyalahgunakan seragam negara untuk memeras rakyat. "Luar biasa," lanjut Kapolda, kini suaranya naik 1 oktav. "Kalian tahu betapa hancurnya kepercayaan masyarakat karena ulah kalian?" Sentaknya menggelegar seperti ledakan granat. Rino langsung berlutut, memohon ampun, wajahnya penuh keringat dan debu. "Ampun, Pak. Saya hilaf. Kami cuma," lidahnya keluh. Tak ada alasan yang bisa menyelamatkannya malam itu. Kapolda menatap komisaris yang berdiri di sampingnya. "Tangkap semua. Proses sesuai hukum dan kode etik. Saya ingin mereka jadi contoh." Dalam hitungan detik, razia ilegal itu berubah jadi arena penangkapan. Rino dan ketiga anak buahnya diborgol di tempat. Tak ada ampun, tak ada negosiasi. Lampu biru berputar cepat, menerangi wajah-wajah pucat yang baru saja menyadari. Mereka tak menilang orang biasa, mereka menilang malaikat pencabut nyawa karir mereka. Beberapa jam sebelum identitas sebenarnya sang pengemudi terungkap, suasana di pinggir jalan Cempaka Raya masih terlihat normal. Mobil sedan tua itu baru saja diberhentikan oleh Brigadir Rino. Dengan tatapan licik, ia menatap pria di balik kemudi, seolah sudah tahu bahwa malam ini akan menjadi malam penuh bonus tak resmi. "SIM dan STNK-nya, Pak," ujar Rino dengan senyum palsu. Pria itu menyerahkan keduanya tanpa banyak bicara. Rino memeriksa sebentar, lalu berpura-pura mengerutkan dahi. "Wah, ini STNK Bapak, masa berlakunya sudah habis. Dan SIM ini sebentar ya." Ia membalik-balik dokumen yang sebenarnya tidak memiliki masalah. Rino mundur sejenak ke arah motornya, lalu berpura-pura berbicara melalui HT. Ia kembali dengan wajah serius, kali ini mencoba memainkan peran sebagai penengah. "Begini, Pak, ini bisa masuk pelanggaran berat, tapi saya bantu. Daripada mobil Bapak kami derek dan urusan jadi panjang, saya kasih solusi cepat." Pria itu menoleh sedikit, matanya tajam mengamati Rino. "Solusi cepat?" ulangnya, datar. Rino mengangguk dengan semangat. "Ya, damai di tempat. 100.000 cukup, atau ya, 500 biar saya bantu beres langsung. Tak perlu antre di pengadilan, tak usah ribet ke kantor." Untuk sesaat, pria itu terdiam. Ia memandang Rino seperti sedang membaca buku terbuka, menelanjangi niat busuk yang selama ini tertutupi oleh seragam dan formalitas. "Jadi, Bapak menawarkan saya untuk menyuap aparat negara agar bisa lolos dari aturan yang bahkan tidak saya langgar?" tanyanya pelan, nada bicaranya tenang tapi menusuk. Rino mengangkat alis, sedikit bingung. Biasanya pengendara akan panik, menawarkan uang lebih agar cepat pergi. Tapi pria ini justru mempertanyakan, seolah tak takut sama sekali. "Pak, jangan dibikin susah. Ini demi kebaikan Bapak juga. Kami hanya bantu. Kalau nggak mau, ya kami tilang resmi aja. Bisa ditahan lo mobilnya." Seketika, suasana berubah. Pria itu menghela napas dalam-dalam, lalu menatap lurus ke arah Rino. "Dan kalian pikir, semua orang di jalan ini bisa kalian perlakukan seperti sapi perah? Karena mereka tidak berseragam? Karena mereka rakyat biasa?" katanya. Kini nadanya mulai meninggi. Ada aura wibawa menggelegak dari cara bicaranya, membuat Rino mundur setengah langkah tanpa sadar. Salah satu anggota Rino mendekat dan berbisik, "Bang, kayaknya ini orang bukan sembarangan." Tapi Rino mengabaikan. "Jangan ngaco. Mobilnya aja kayak mau rontok. Gak mungkin dia siapa-siapa," desisnya dengan yakin.
Ia tidak tahu bahwa saat itu, bom waktu sudah berdetak. Dalam hitungan menit, dunia gelapnya akan disinari cahaya kebenaran yang tak bisa ia hindari. Suara langkah kaki bergema dari kejauhan. Dua sosok berseragam lengkap mendekat cepat dari arah mobil patwal yang baru saja berhenti. Lampu rotator biru memantul di wajah-wajah pucat polisi razia ilegal, termasuk Rino yang kini mulai kehilangan kendali atas situasi. Hawa dingin yang menusuk malam seakan menyesap sampai ke tulang. "Pak Kapolda, mohon maaf kami terlambat," ujar salah satu perwira yang turun. Kata-kata itu meluncur dengan jelas, tanpa keraguan, menggema di telinga semua yang hadir. Dunia Rino runtuh seketika. Ia menoleh dengan perlahan ke arah pengemudi sedan tua, dan untuk pertama kalinya malam itu, ia benar-benar memperhatikan. Topi lusuh itu dilepas. Pria itu berdiri tegak, dan kini wajahnya terlihat jelas di bawah cahaya rotator. Tegas, berwibawa, dan sangat familiar. Wajah yang terpampang di setiap koran dan tayangan berita beberapa hari terakhir, Irjen Pol Ananta Wibawa, Kapolda Metro Jaya yang baru saja dilantik oleh Kapolri. Pria yang semalam baru memberikan pidato keras tentang pembersihan internal kepolisian. Mulut Rino terbuka, tapi tak ada kata keluar. Kakinya terasa lemas. Tangannya yang masih menggenggam STNK dan SIM itu kini gemetar hebat. Ampun, Pak, saya tidak tahu kalau Bapak, gumamnya tergagap. Tapi tak ada ampun dalam sorot mata Ananta. Kapolda itu menatapnya seperti hakim yang telah mendengar cukup bukti untuk menjatuhkan vonis. Kapolda melangkah maju, hanya berjarak beberapa senti dari wajah Rino. "Itu masalahnya. Kamu memperlakukan semua warga seolah mereka tidak ada nilainya, hanya karena kamu pikir mereka tak bisa melawan," ucapnya, pelan tapi dingin. "Tapi malam ini, kamu salah orang. Dan kesalahan itu mahal harganya." Komisaris yang mendampingi Kapolda segera memberi isyarat. Beberapa anggota provos muncul dari balik mobil patwal, lengkap dengan kamera dokumentasi dan formulir penindakan. Rino dan 3 anggotanya hanya bisa berdiri membeku, seperti anak kecil yang tertangkap mencuri di depan kepala sekolah. Satu persatu, seragam mereka difoto. Nama, pangkat, dan waktu kejadian dicatat. Tak ada yang bicara. Tak ada pembelaan. Bahkan udara malam pun seolah menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Kapolda mengambil kembali STNK dan SIM-nya dari tangan Rino, lalu berkata lirih, "Terima kasih sudah memperlihatkan wajah aslimu di depan kamera kami." Dan saat itu pula, nyala rotator biru tak lagi jadi pertanda penindakan terhadap warga, tapi menjadi simbol keadilan yang berbalik arah, menelan pelakunya sendiri. Rino terduduk lemas di aspal yang dingin. Lututnya tak kuat lagi menopang tubuh yang kini diselimuti rasa malu, takut, dan penyesalan. Di sekelilingnya, lampu rotator masih berputar cepat, menciptakan suasana surreal, seakan ia sedang berada di mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Namun ini bukan mimpi. Ini kenyataan yang menghantam keras, tanpa ampun. Brigadir Rino dan 3 personel lainnya, resmi kami amankan karena melakukan razia ilegal, pemerasan, dan pelanggaran etika berat, ujar komisaris kepada kamera dokumentasi. Rino menutup wajahnya dengan tangan, mencoba menyembunyikan identitasnya. Namun sorotan kamera tetap mengikuti. Ia bukan lagi sang penegak hukum yang berani menantang warga di jalan, melainkan seorang pelanggar berseragam yang akhirnya menuai akibat dari perbuatannya. Kapolda berdiri di sisi mobilnya, memperhatikan semua proses dengan sorot mata tajam. Ia tidak berbicara lagi, tapi kehadirannya cukup untuk membuat para pelaku tak mampu bergerak. Rino mendongak, menatap wajah pemimpinnya itu dengan mata memohon. "Pak Kapolda, saya minta maaf, saya cuma..." Suaranya tercekat, tak tahu harus berkata apa. "Cuma cari tambahan," potong Kapolda, nadanya kini dingin. "Sudah berapa tahun kamu pakai seragam ini, Rino?" 6 tahun, Pak, jawabnya lirih. "Dan selama itu, berapa banyak orang yang kamu peras? Berapa banyak warga yang pulang ke rumah dengan rasa muak karena dipaksa bayar ke polisi yang harusnya melindungi mereka?" Lanjut Kapolda, setiap katanya seperti palu godam yang menghantam mental Rino habis-habisan. Rino menunduk dalam, lidahnya keluh. Ia tak mampu menjawab.
Dalam benaknya, kilas balik menghantam. Wajah-wajah pengendara yang ia ancam, uang-uang lusuh yang ia sambar, dan senyum sinis yang dulu ia banggakan. Semua kini berubah jadi neraka yang membakar nuraninya. Anggota Provos menggiring keempat polisi itu ke mobil tahanan. Di dalam, Rino hanya bisa duduk diam, matanya kosong. Tak ada sumpah serapah. Tak ada perlawanan. Hanya tatapan hampa dari pria yang baru menyadari betapa kecil dirinya di hadapan keadilan sejati. Jalan yang dulu ia kuasai, kini jadi saksi kejatuhannya. Dan malam itu, Jalan Cempaka Raya tak hanya menyaksikan razia ilegal, tapi juga kejatuhan seorang serigala berbaju coklat yang terlalu lama memangsa dalam gelap. Pagi itu, media sosial meledak. Tagar polisi tilang Kapolda dan razia ilegal terbongkar merajai trending topik nasional. Video penangkapan Brigadir Rino dan rekan-rekannya tersebar luas. Rekaman dari kamera dokumentasi Provos dan bodycam yang sengaja dirilis oleh Humas Polda untuk transparansi publik. Netizen bereaksi keras, antara marah, puas, dan geli. Banyak yang merasa seperti mendapatkan pembalasan dendam atas pengalaman buruk mereka saat di jalan raya. Gila ah, tilang Kapolda? Itu namanya cari mati, tulis salah satu komentar viral. Yang lain menambahkan, baru kali ini gue ngelihat karma kerja secepat ini. Baru minta uang damai, langsung diciduk. Meme, video editan lucu, hingga potongan suara Rino yang terbata-bata saat minta ampun, diputar ulang berkali-kali. Namun di balik keriaan dunia maya, markas besar kepolisian bergolak. Kapolri langsung mengadakan konferensi pers pagi itu. Kami tidak mentolerir penyalahgunaan wewenang. Kasus ini akan menjadi momentum pembersihan besar-besaran di tubuh Polri, ujarnya tegas. Di ruangan berbeda, puluhan anggota Polantas mendadak diperiksa mendadak. Kode etik dikaji ulang. Surat tugas disisir ketat. Polda Metro Jaya memberlakukan moratorium sementara untuk razia lapangan. Setiap operasi harus mendapat persetujuan langsung dari Wakapolda. Para Kapolsek dan Kasat Lantas dipanggil satu persatu. Tidak ada lagi ruang untuk kreativitas liar di lapangan. Efek domino sudah bergulir dan tak akan berhenti di Rino saja. Sementara itu, di ruang tahanan khusus, Rino duduk membisu. Ia sudah kehilangan ponsel, seragam, dan status. Yang tersisa hanya nama yang kini identik dengan aib. Ia sempat meminta agar kasusnya tidak dipublikasikan. Namun, Kapolda menolak. Biar masyarakat tahu, agar mereka percaya bahwa institusi ini masih bisa membersihkan dirinya sendiri, ucapnya. Di luar, para wartawan mengepung kantor Polda. Kamera, mikrofon, dan pertanyaan bertubi-tubi menyambut siapa saja yang keluar dari ruang pemeriksaan. Salah satu wartawan TV swasta bahkan menyebut kasus ini sebagai tamparan telak untuk wajah arogan oknum aparat. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, masyarakat merasakan sedikit kelegaan. Bahwa mungkin masih ada keadilan yang bisa datang, meski lewat jalan yang tak terduga. Kapolda Irjen Ananta Wibawa berdiri di podium Aula Polda Metro Jaya. Sorot matanya tajam menyapu barisan pejabat utama yang duduk rapi di hadapannya. Udara di ruangan itu kaku, tidak ada canda, tidak ada basa-basi. Semua tahu, pagi ini bukan sekadar apel biasa. Ini adalah deklarasi perang terhadap kebusukan yang sudah terlalu lama bercokol di tubuh kepolisian. Kasus razia ilegal yang dilakukan oleh Brigadir Rino bukan kasus tunggal, ucap Ananta, suaranya berat namun lantang. Itu hanya puncak gunung es. Saya sudah terima laporan-laporan rahasia dari masyarakat, dari whistleblower. Dan hari ini, saya nyatakan, pembersihan dimulai. Sekarang. Kalimat itu menghantam seperti palu godam. Beberapa perwira saling pandang, gelisah. Tak sedikit yang selama ini menutup mata terhadap praktik-praktik kotor anak buahnya. Ada juga yang diam-diam turut bermain. Tapi pagi itu, tak ada yang bisa bersembunyi di balik pangkat atau jabatan. Sore harinya, operasi besar digelar. Tim gabungan dari Divpropam, Paminal, dan Irwasda menyisir pos-pos lalu lintas rawan pungli. Lokasi yang sebelumnya menjadi ladang, setoran,
kini disterilkan. Puluhan personel dicopot dari posisi strategis. Bahkan beberapa kapolsek ikut dimutasi, diselidiki karena dianggap membiarkan praktik liar di wilayahnya. Kapolda sendiri turun ke lapangan. Tanpa pengawalan besar, ia mendatangi pos polisi di perbatasan Jakarta-Bekasi, tempat yang sebelumnya dikenal sebagai ATM berjalan. Ketika satu anggota yang berjaga mencoba mengatur kendaraan tanpa surat tugas resmi, Kapolda menghentikannya. "Mana surat perintahmu?" tanyanya datar. Anggota itu langsung pucat. Dalam hitungan menit, ia diborgol oleh provos. Pemberitaan pun membanjiri televisi dan internet. Kapolda baru, gaya baru, razia polisi, oleh polisi, Ananta Wibawa dan revolusi jalanan. Judul-judul itu memenuhi headline. Reputasi Polri yang sempat terpuruk perlahan mulai mendapat simpati publik. Meski belum sepenuhnya pulih, setidaknya angin perubahan mulai terasa. Di ruang kerjanya malam itu, Ananta menatap daftar nama panjang yang tertera di layar laptopnya. "Masih banyak," gumamnya pelan. Ia tahu, ini baru awal. Perang melawan kebusukan bukan satu malam, tapi ia tidak akan berhenti. Karena sekali kepercayaan rakyat hilang, tak ada lagi arti dari pangkat, jabatan, atau bahkan seragam. Dan dalam hati kecilnya, ia berterima kasih pada satu hal, kesalahan konyol Brigadir Rino yang tanpa sadar membuka pintu perubahan. Rino duduk di balik jeruji besi ruang tahanan internal, mengenakan pakaian tahanan berwarna oranye. Tidak ada lagi bare coklat di kepala, tidak ada sepatu hitam mengilap, dan tentu saja, tidak ada lagi rasa hormat di setiap sapa. Waktu seakan berjalan lambat. Setiap detik seperti mengiris perasaan bersalah yang tak kunjung surut. Di tangannya, sebuah buku kecil lusuh yang ia tulis sendiri, semacam jurnal pengakuan dosa. Halaman demi halaman berisi catatan pengalaman razia, nama-nama warga yang pernah ia peras, jumlah uang yang ia pungli, bahkan beberapa rekan yang terlibat namun tak tertangkap. Mungkin itu caranya meminta ampun, atau sekadar menenangkan nurani yang terlambat bersuara. Hari itu, ia menerima kunjungan yang tak ia sangka. Kapolda Ananta Wibawa datang sendiri, tanpa ajudan, hanya ditemani satu anggota provos. Suasana di ruang kunjungan hening saat Ananta duduk di hadapannya. Rino menunduk dalam, seperti anak kecil di hadapan gurunya. "Kenapa kau lakukan semua itu, Rino?" tanya Ananta pelan. Rino mengangkat kepalanya perlahan, matanya sembab. "Awalnya karena ikut-ikutan, Pak. Lama-lama jadi kebiasaan. Setoran, tekanan dari atasan, kebutuhan rumah, semua alasan numpuk. Tapi yang paling jujur, saya serakah." Ananta menatapnya beberapa detik. Lalu ia berkata, "Seragam itu bukan sekadar kain. Ia adalah lambang kepercayaan. Dan sekali rusak, sulit untuk diperbaiki." Ia lalu berdiri, bersiap pergi. "Kau akan diproses. Tapi jika kau benar-benar ingin menebus dosa, jadikan waktumu nanti untuk memperbaiki. Jangan mati sebagai simbol aib, tapi sebagai peringatan." Beberapa bulan kemudian, Rino divonis bersalah dan diberhentikan tidak hormat. Namun dari balik jeruji, ia mulai berubah. Ia aktif mengikuti program pembinaan narapidana, bahkan menjadi pembicara dalam pelatihan etika untuk para siswa Bintara Baru. Ia menceritakan kisahnya bukan untuk minta simpati, melainkan sebagai pengingat bahwa satu kesalahan kecil bisa menghancurkan segalanya. Di luar, reformasi yang dipimpin Kapolda Ananta terus berjalan. Kepercayaan publik mulai pulih, meski perlahan. Razia jalanan kini lebih transparan, dan warga berani merekam serta melaporkan jika ada penyimpangan. Dunia tidak berubah seketika, tapi setidaknya keberanian satu orang mengungkap kebusukan telah menyalakan bara perubahan. Dan di balik semua itu, terselip kisah tragis satu polisi apes yang membayar mahal untuk seragam yang seharusnya ia jaga. Beberapa tahun telah berlalu sejak malam razia yang mengubah segalanya. Jakarta tetap sibuk seperti biasa.
Jalanannya padat, klakson bersahut-sahutan, dan petugas berseragam masih terlihat di setiap simpang. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Razia-razia kini dilakukan secara terbuka dan sesuai prosedur. Setiap personel membawa surat tugas resmi, dan warga mulai berani merekam jika merasa diperlakukan tak adil. Kapolda Ananta Wibawa kini telah naik jabatan, ditarik ke Mabes untuk memimpin divisi reformasi internal. Namanya menjadi simbol perubahan. Banyak yang mengaguminya, tapi tak sedikit pula yang membencinya dalam diam. Namun bagi Ananta, itu tak penting. Selama jalan ini masih dipenuhi mereka yang percaya pada tanggung jawab, aku tak akan berhenti, ujarnya dalam sebuah wawancara televisi. Sementara itu, Rino, mantan polisi apes itu, telah menyelesaikan masa hukumannya. Ia memilih tinggal di kota kecil di Jawa Barat, menjauh dari keramaian, dari sorotan, dan dari masa lalu yang membayanginya. Namun ia tak sepenuhnya berhenti berjuang. Ia kini menjadi relawan di lembaga yang mengedukasi masyarakat soal hukum jalan raya dan hak-hak pengendara. Setiap kali ia berdiri di depan anak-anak muda dan menceritakan kisahnya, ia tidak menyebutkan nama, pangkat, atau jabatan masa lalu. Ia hanya berkata, "Aku pernah salah. Dan kesalahanku bukan karena aku tidak tahu hukum, tapi karena aku melupakan hati nurani." Kalimat itu selalu berhasil membuat ruangan hening. Rino tahu ia tak bisa menghapus aib masa lalu. Tapi ia juga percaya, seseorang tak harus sempurna untuk menjadi pengingat bagi yang lain. Ia telah kehilangan banyak hal, pangkat, kehormatan, masa depan yang ia bayangkan. Tapi ia menemukan sesuatu yang lebih penting, keberanian untuk jujur pada diri sendiri. Dan mungkin, itu yang membuat cerita ini layak dikenang. Bukan karena skandal besar, bukan karena aib yang viral, tapi karena di ujung kehancuran, masih ada yang memilih untuk memperbaiki. Meskipun jalannya panjang, meskipun tak semua orang akan percaya. Namun itulah harga sebuah perubahan. Itulah kisah tragis sang polisi apes yang menilang Kapolda tanpa tahu siapa yang ia hadapi. Sebuah tamparan keras, bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk semua yang lupa bahwa kekuasaan tanpa integritas hanya menunggu waktu untuk runtuh. Kalau kamu jadi Kapolda Ananta, apa kamu akan beri ampun atau tetap proses hukum seperti di cerita tadi? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, share ke teman-temanmu, dan subscribe kalau kamu suka cerita-cerita fiktif yang penuh pesan moral dan ketegangan seperti ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan ingat, kejujuran, sekecil apapun, selalu punya harga mahal.